Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'ah warzuqna amalan salihah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah siang hari ini panas banget, Masya Allah ya, kita bisa berkumpul, bisa bermuajahah di mushola yang kita cintai. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita ridho juga dengan hari ini dan waktu ini dan taklim ini, sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, bisa nolong kita di dunia dan akhirat, dan kelak bisa nambahin timbangan amal soleh kita. Amin ya robbal alamin. Ibu-ibu, kita lanjutkan kajiannya ya, karena nggak ada titipan dari Ibu Ketua. Biasanya kalau ada acara khusus kan ada titipan dari Ibu Ketua gitu ya. Jadi karena nggak ada titipan dari Ibu Ketua, kita lanjutkan saja materi kita ya, kajian fikihnya di Fiqhus Sunnah ini. Alhamdulillah kita masuk, kalau kemarin sudah kita bahas terkait dengan masalah apa Bu? Sholat jamaah, betul kan ya? Sholat jamaah, jamaah qashar, jamaah apa Bu? Jamaah qashar taqdim maupun takhir. Ya. Taqdim berarti didahulukan. Ya. Kemudian kalau takhir berarti diakhirkan sholatnya, waktunya. Maksudnya bukan akhir menjelang maghrib, itu enggak Bu. Menjelang apa namanya? Menjelang asar itu enggak gitu ya, tapi akhir itu yang zuhur sama yang asar dikerjakan di asar, itu takhir. Yang maghrib sama isya dikerjakan di isya, walaupun kerjainnya di awal waktu isya ya kan, atau di tengah waktu isya gitu ya, atau di awal waktu asar gitu ya. Pokoknya di awal waktu, nggak harus di akhir waktunya. Oh, namanya juga takhir, namanya juga terakhir, udah terakhir aja, entar aja sampai mau maghrib misalnya. Enggak begitu Ibu, udah paham ya insyaallah ya. Alhamdulillah. Dan biasanya sholat yang dijama itu ketika kita dalam bepergian ya, salah satu yang mengakibatkan kita menjamak sholat kita ya, baik sholat tadi di qashar ya, atau di jamak qashar takhir maupun taqdim, itu biasanya dikerjakan karena safar. Nah, di sini kita belajar Bu tentang doa-doa safar. Ibu kalau mau bepergian doa dulu nggak? Doa ya, jangan main cabut aja. Ya kan? Dia doanya di dalam hadis di dalam kitab ini, Masya Allah, kita diajarkan banyak-banyak doa ya kan. Biasanya doanya apa Bu? Ibu-ibu kalau mau pergi safar itu apa sih? Perjalanan jauh ya. Ya betul, perjalanan jauh ya. Safar itu bukan cuma sekedar kita keluar rumah mau ke yang deket-deket itu. Kalau yang namanya safar tuh pergi yang jauh. Buka aja lah ya. Nah, yang paling yustahabbu lil musafir an yaqul, ibu-ibu nggak apa-apa ya kita bacain doa-doanya ya. Nah, nanti kalau ibu-ibu mau tulis hadis-hadisnya, nanti saya share sama Ibu Ketua ya. Ini hadisnya yang tadi dibacakan, ini hadisnya yang tadi dibacakan gitu. Tapi sementara ini ya nggak dibagi dulu, kita baca dulu, kita dengerin dulu ya. Ternyata ketika mau safar, ternyata gitu ya Bu ya, doanya bukan cuma satu doang begitu, doanya tuh banyak, hadisnya banyak ya. Dan banyaknya itu kalau di sini sampai 10 macam doa yang diajarkan. Masya Allah ya. Nanti mana yang lebih mudah kita hafalkan, syukur-syukur alhamdulillah kita hafal semuanya
Ya, karena ketika kita telaah, Masya Allah, itu doa benar-benar butuh kita semuanya itu sebenarnya. Ya Bu ya. Tapi minimal begini, minimal nih Bu, minimal ya kan, minimal gitu ya. Kalau dijelasin begini nih sama ustazah gitu, atau dijelasin sama bu guru kita gitu ya, pas kita lupa bacaannya gitu ya, ya nanti kita begini dah sama Allah. Ya Allah, aku lagi safar ini, doaku mudah-mudahan gitu ya, aku selamat, dan doa yang panjang sebagaimana disampaikan oleh guruku pada pengajian yang lalu. Ya gitu boleh Bu Isti. Itu kan saya bilang, kalau enggak hafal, ya kan, minimal begitu, ya kan. Jadi di sini tuh ada bekas-bekasnya gitu loh Bu, ya kan. Kalau nggak hafal loh ya, bukan oh gitu nanti. Ya begitu, nggak apa-apa gitu kan. Jadi kita baca, nanti mudah-mudahan ya kita ada yang dihafal. Ya sambil yang kita hafal nanti kita ini. Kemudian yustahabbu lil musafir an yaqula idza kharaja min baiti. Orang yang pergi safar, ya perjalanan jarak jauh, ya dia ketika keluar dari rumahnya sangat dianjurkan membaca doa ini. Apa doanya? Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Nah, ini kan ibu-ibu biasanya Pak hafal semuanya, ya. Wala haula wala quwata illa billah. Sampai situ aja. Ada sambungannya. Ya, ini sambungannya dengerin. Ya kan? Inni Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla, ya kan? Au azalla au uzalla, au adlima au udlima, au udlama, au ajhula au yujhala alayya. Hai, panjang amat ya, pasti nggak hafal apa namanya. Oke, makanya kita ini aja ya Bu ya. Kita bahas doanya ya. Dilepas dipakai, menunjukkan kalau tidak bisa ditipu. Benar Bu? Itu nggak bisa ditipu, ya Allah. Gini loh Bu, saya tuh masih sering diketawain sama ibu-ibu saya. Dasar saya kumpulannya tuh sama orang-orang tua-tua gitu ya. Ini mah anakku, katanya begitu. Ini mah anakku, ini mah masih muda banget, ya Allah. Kalau kumpul sama orang tua-tua begitu, dianggapnya masih muda, masih kecil aja, ya kan? Tapi kalau udah menyadari begini, ya Allah, pasang lepas, ya Allah, kan muda lagi namanya, ya. Ayo kita bahas ya Bu ya hadisnya ini ya. Apa tadi bunyinya? Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Nah yang ini kita udah paham lah. Bismillah menyebut nama Allah, tawakkaltu aku bertawakal kepada Allah, wala haula wala quwata illa billah, ya. Terus pokoknya tiada daya dan upaya, tiada kekuatan apapun kecuali kepunyaan Allah. Kan betul begitu ya Bu ya? Itu kita kalau ngomong begitu Bu, berarti itu kita pasrah betul sama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni, ya Allah sesungguhnya aku, a'udzubika, aku berlindung kepadamu, an aldillah, ya kan, dari kesesatan. Dilun itu pakai dot ya itu kesesatan. Au udalla, dan disesatkan, ya, biar nggak tersesat dan tidak disesatkan. Au azilla au uzalla, ya, dan dari apa Bu? Apa nih tadi? Di azilla itu ini Bu, direndahkan, disepelekan, ya, dipandang rendah gitu loh, ya, disepelekan, direndahkan, ya, dan dijibir, Cibir. ya gitulah ya. Kadang-kadang kalau kita pergi di suatu tempat gitu ya Bu, kan kita musafir, orang pendatang kan ya, ngerasa nggak kadang-kadang kalau ada orang pendatang itu ya kan? Nah itu tuh kita berdoa sama Allah, mudah-mudahan kagak digituin gitu. Keren kan ya Bu ya doanya ya, Masya Allah, ya, tidak dijibir, ya, bahasa Indonesianya bener nggak sih saya? Bener ya?
dia kecilin dia kan. Au uzalla, au adlima, au uzlama. Tidak tidak kena kezaliman dan tidak dizalimi. Ya, tidak terzalimi dan tidak dizalimi. Au ajhula, au yujhala. Tidak bodoh, dibodohi dan tidak tidak dibodohi. Ya, tidak kalau Bu, an adillah itu tadi kan tidak apa Bu tadi saya bilangnya? Iya. Jadi diremek, enggak yang azillah tadi ya. Jadi kita tidak bodoh dalam artian kita sendiri yang melakukan kebodohan gitulah Bu kalau kalimat ajhula itu ya. Tapi kalau yujhala itu dibodohi, begitu maksudnya. Ya, ini ketahuan Ustazah jarang baca doa ini. Iya Bu, jujur. Saya sama kayak ibu-ibu tadi loh. Kalau pergi ya kan sampai kepada wala haula wala quwata illa billah aja. Ya kan, maka yang ini gitu ya. Yang lanjutannya ini jarang juga saya baca. Alhamdulillah hari ini disuruh ngebahas sama ibu-ibu. Jadi saya baca alhamdulillah. Dan ternyata ketika kita bahas, Masya Allah, artinya ternyata keren ya. Doanya bagus gitu ya. Ada azam nih kita. Ya kan, mudah-mudahan nanti kalau mau safar kita mudah-mudahan amalkan nih sampai sempurna ini. Ya kan, au yujhala alayya, atau dibodohi orang membodohi kita gitu. Yaitu doanya begitu. Jadi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au azalla au uzalla au azlima au uzlama au ajhula au yujhala alayya. Masya Allah. Itu lanjutannya yang apa Bu? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Belibet mulutnya, Bu Isti yang bisa baca bahasa Arab aja belibet mulutnya, apalagi saya. Itu ketahuan karena nggak pernah dibaca. Ya jarang dibaca, nanti kalau udah dibaca insya Allah juga lancar. Betul nggak Bu? Kenapa? Dengar baru ya. Alhamdulillah ini kita belajar kitab ini. Padahal kitab ini lama Bu. Ya kan, kitab ini udah lama. Ya, kita belajar udah berapa puluh tahun gitu. Ya, tapi alhamdulillah. Tapi memang Bu, kalau kita bepergian ada kondisi kita seperti itu kan Bu ya. Jadi kita butuh perlindungan dari hal-hal yang tadi kita sampaikan tadi, ya kan? Nah, itu Masya Allah. Oh ternyata ada doanya ya Bu Isti kayak gitu ya. Itu kita butuhin bener. Apalagi Bu, misal kira-kira nih ya, nih ibu-ibu yang sudah ya kita mau ngebesan. Oh, ya kan? Besannya jauh, beda adat, beda kota, ya kan? Beda tradisi. Ini tak pikir-pikir loh Bu. Tak pikir-pikir. Bener gak? Ya kan? Nah, iya kan, namanya di kampung orang, kita mau hubungan ini sama kampung orang gitu kan. Kita mau safar nih kan. Nah, kita keluar dari rumah, doa ini dah. Ya, doa ini insya Allah. Apalagi kalau misalnya kita mau di sananya tinggal lama, mau kuliah misalnya, oh udah nggak tampang kuliah lagi semuanya. Dan lulus. Anak mau kuliah misalnya, ajarin itu dah. Ya, terus mau kerja misalnya gitu kan ya, kerja di suatu tempat di mana yang jauh kan begitu ya. Maka ya ini Masya Allah doanya. Nah, apakah doanya cuma satu itu saja? Tidak. Ada banyak lagi doanya. Mungkin salah satu di antara doa-doa yang akan kita baca ini kita sudah familiar. Ya Bu ya, kita familiar, banyak kita membacanya. Ya, summa kemudian yatakhayyar minal ad'iyah al-ma'surah ma yasha. Pilih saja doa-doa yang kemudian kita kuasai atau yang sudah ya al-ma'sur yang dipilih. Biasanya Rasulullah ini banyak, kalau kalimat al-ad'iyah al-ma'surah Bu, itu berarti doa-doa yang biasanya diucapkan oleh atau banyak dilafalkan oleh Rasulullah. Dipilih. Jadi cara berdoanya Rasulullah gitu ya Bu ya, yang disampaikan oleh para sahabat itu
Doa pertamanya tadi, ya, yang dibaca di awal tuh tadi, ya sampai auyu jahala alayya tadi, bukan sampai la haula wala quwata illa aja, gitu kan. Terus kemudian ditambahin dengan doa-doa berikut ini. Apa doa berikut? Yang pertama, an Ali bin Rabi'ah qal, ya, dari Ali bin Rabi'ah, ya. Beliau berkata, ra'aitu aliyan, Ali melihat Ali. Ya, ini Ali melihat Ali. Yang cerita Ali, tapi Ali bin Rabi'ah. Yang dilihat siapa? Ali, ya. Ali yang saudaranya Rasulullah. Ya, Bu, ya. Ali yang radhiyallahu anhu ata bidabati liyarkabiha falamma wada'a rijalihi fir rikab qala. Jadi aku melihat Ali, ya, dia datengin apa, Bu, tunggangannya. Kalau zaman dulu kalau mau pergi, ya, Bu, tunggangannya apa? Onta. Terus kemudian kuda lah, sejenis itulah, ya kan. Ya, kalau apa, Bu, yang mobil tuh nggak ada zaman dulu, belum ada, motor nggak ada, ya. Maka kalau kita sekarang ya mobil lah, mobil kita atau motor kita, gitu ya. Nggak punya mobil Ustazah, nggak punya motor, punyanya apa? Sepeda, gitu ya. Iya, naik sepeda, pokoknya apa tumpangan kita itu. Nggak punya mobil, nggak punya sepeda, nggak punya apa namanya, naiknya pakai bis, gitu kan, bis malam. Kan kita safar, bukan mau ke Tanah Abang, ya kan. Ngangkut kagak sampai safar, ya. Angkotnya disewa sampai kampung sana, pegelan tuh. Ya. Naik bis malam misalnya, atau naik kereta api misalnya, gitu ya. Maka apa yang dibaca? Falam mustawa alaiha, ketika naik dalam kendaraan itu, qala, Ali berkata, doanya begini, alhamdulillah, baca kalimat alhamdulillah. Kemudian subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin, ya. Ini juga sering, Ibu, ya. Nah, ini lebih sering tuh dibaca, ya. Subhanalladzi sakhkhara lana hada. Maha suci Allah yang menundukkan ini loh, bisa kita tumpangi, bisa kita naiki, ya kan? Wa ma kunna lahu muqrinin, dan kami bukanlah orang yang menyekutukannya. Wah, kebangetan kalau menyekutukan Allah. Udah ditundukkan kuda kepada kita, ya, Bu, ya, kuda kita naikin sampai kuda itu di tempat tujuan kita. Begitu juga, Masya Allah, kapal, Bu, kapal laut, ya kan? Masya Allah, dibuat selamat kita naik kapal laut, gitu kan. Kemudian, ya, Allah tundukkan itu kapal, ya, Bu, ya, ombak dan sebagainya sampai kita selamat, alhamdulillah. Pesawat juga begitu, Masya Allah, ya, semua ditundukkan kepada kita untuk bisa menghantarkan sampai tujuan. Siapa yang melakukannya? Allah, betul enggak? Ya, maka jangan sampai kita menyekutukan Allah. Kita ucapkan dengan kalimat wa ma kunna lahu muqrinin. Jadi nanti Ibu berdoa ini, Ibu langsung ingat, oh itu artinya begini. Ya, jadi nambah iman kita, nambah takwa kita, bukan cuman sekedar yang di lisan kita. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan sesungguhnya kepada Tuhan kita, Robnya kita, nanti kita bakal kembali. Sejauh apapun perjalanan kita di dunia ini, Bu, ya, jaraknya itu di mata Allah masih pendek. Betul, Bu? Ya kan? Kita bakal kembali, mau Ibu, kalau misalnya ada orang pergi dari kampung halamannya sampai bertahun-tahun hilang, sampai mati di tempat yang lain. Betul, ada ya yang model begitu, ya. Ya, tapi yang namanya kembali kepada Allah, mau dimanapun tempatnya itu, dia nggak bakalan apa, Bu, kesasar. Tetap, walaupun, ya, sebenarnya orang itu pengennya pulang ke kampung dia, ke emaknya dia, tapi dia sudah lupa tempat kembalinya, kampungnya sudah berubah, gitu kan misalnya, ya, nggak punya akses untuk ke sana, gitu ya. Tapi kalau masalah kembali sama Allah, nggak ada orang yang kesasar, nggak ada orang yang kesesat. Paham, Bu, maksudnya? Nah, ini tambah kita imannya nih.
Ya Allah, kita mau safar, mengucapkan doa yang luar biasa, membuat tambah beriman kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin, maka ketika kita dalam perjalanan dan pepergian kita, insya Allah kita akan berhati-hati. Betul begitu ya Bu ya? Summa hamadallah salasan wa kabbara salasan. Kemudian Ali beliau memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala 3 kali. Habis itu baca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, gitu ya. Wa kabbara salasan, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 3 kali. Ya. Tsumma qala subhanaka la ilaha illa anta. Ya kan? Maha suci Engkau ya Allah. La ilaha illa anta. Tidak ada yang apa Bu? Tidak ada Tuhan selain Engkau. Kan begitu ya. Qad zalamtu nafsi faghfirli. Ya, sungguh aku ini orang yang menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku. Ya, artinya begitu. Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sesungguhnya ya, Engkaulah yang maha apa Bu tadi? Pengampun, tidak ada yang mengampuni dosa selain Engkau. Masya Allah. Ya, summa dohaka. Kemudian setelah selesai itu Ali tersenyum, tertawa, gitu, bahagia, gitu kan? Noh, aku ngelihat fakultu, gitu. Aku ngelihat Ali begitu tersenyum. Kemudian aku dong tanya, gitu kan ya Bu ya? Udah serius-serius dengerin dia berdoa, ya kan? Kemudian habis doa senyum, ketawa, ya. Kemudian tanya nih Ali bin Rabi'ah, mimma dhahakta ya Rasul, mimma dhahaktanya. Betul, doa itu Rasulullah, ya benar. Mimma dhahakta ya Amirul Mukminin, gitu ya. Dari kenapa gitu? Sebab apa engkau apa Bu ketawa wahai Amirul Mukminin? Ya, pada waktu itu Ali menjadi Amirul Mukminin atau jadi khalifah, ya. Kemudian beliau menjawab begini, qal ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala mithlu ma fa'altu thumma dhahaka. Aku lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu begitu. Habis baca yang tadi bacaan doa-doa saya baca, kemudian Rasulullah ketawa. Jadi ibu-ibu nanti jangan lupa bagian akhirnya. Apa Bu? Apa bagian akhirnya? Ketawa. Iya benar. Tertawa, senyum, bahagia. Bu, kalau dikasih kenikmatan gimana? Iya kan, seneng loh, mau pergi loh jalan-jalan begitu. Kalau mau ketawa Bu, doa dulu. Kita mah mau pergi jalan-jalan rombongan gitu ya, ketawa ngakak sepanjang jalan lupa doanya. Iya kan? Banyak yang begitu. Tapi ketawa enggak apa-apa, habis kita berdoa, ya. Kemudian Rasulullah tadi diceritakan begitu. Setelah berdoa seperti itu, Rasulullah berdoa. Yu'jibu Rabbi min abdihi idza qala Rabbi ighfirli wa yaqul alima abdi annahu la yaghfiru dzunub ghairi, gitu ya. Jadi beliau berkata gitu ya, Ali yu'jibu Rabb, ya. Allah itu, Rabb itu yang dimaksud di sini maksudnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Takjub dengan hambanya, ya, takjub dengan hambanya ketika ya hambanya berkata Rabbighfir, ya. Rabbighfirli, ampuni aku, gitu. Ampuni aku ya Allah, ya. Wa yaqul, gitu. Kemudian gitu ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, ya, alima abdi annahu, hambaku itu tahu, ya, sesungguhnya annahu la yaghfiru dzunuba ghairi. Ya, enggak ada yang mengampuni dosa kecuali aku. Jadi itu yang membuat Rasulullah tertawa. Kalau Rasulullah tertawa itu artinya Rasulullah tahu, ya kan? Kenapa? Karena Allah itu gitu ya, juga gitu kan ya, takjub dengan hambanya. Ketika kita bilang begini loh Bu, ketika tadi kita bilang begini ya, qad zalamtu nafsi faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Begitu kan? Itu dijawab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya hambaku tuh tahu kalau ya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali aku gitu. Itu pengakuan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Rasulullah tertawa, tersenyum, Masya Allah. Paham gak Bu? Paham kan ya? Ya, Masya Allah. Ini satu doa aja menakjubkan ya Bu yang kita bahas ya. Terus pokoknya ini secukupnya lah waktunya ya. Nanti kalau sudah ya habis waktunya di time gitu. Time Bu. Habis time. Ya, itu yang pertama ya. Ini riwayatnya Imam Ahmad, Ibnu Hibban, Al-Hakim dan ya menurut para ulama hadis ini sahih dengan syaratnya Imam Muslim. Jadi boleh Bu diamalkan, boleh banget, ya kan? Kan ada nanti yang hadis dhaif gak boleh diamalin, kalau ini boleh. Kenapa? Karena menurut Imam Muslim dengan syarat hadis ini sahih. Boleh diamalkan. Ya. Kemudian ada lagi ditambahin. Mau Bu ditambahin Bu? Ini kita batuk rata-rata kayaknya ya. Di sana dan di sini. Banyak batuk. Saya juga lagi batuk. Serumah batuk semuanya. Ya. Oh ya benar, lagi musim. Ya. Kita berdoa mudah-mudahan Allah menyembuhkan ya. Disembuhkan sakit kita, disembuhkan batuk kita ya kan. Amin ya rabbal alamin. Disehatkan kita semuanya dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Wa anil Azdi ya, ini dari Azdi. Ana bin Umar alamahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza stawa ala ba'irihi kharijan ila safari kabbara salasan. Jadi ini yang kedua ya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sudah naik di tempat tunggangannya, ya di ba'irnya, tempat tunggangannya Bu? Kendaraannya ya. Beliau hendak bersafar, kharijan ila safar. Apa yang dilakukan? Kabbara salasan. Kabbara takbir. Ya, takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Summa qal, baru kemudian mengucap. Nah, kan ada berarti ini kan berbeda dengan yang tadi yang pertama ya Bu ya. Yang pertama tadi hadisnya doa dulu baru takbir, begitu ya. Tapi ini ada yang meriwayatkan takbir dulu, baru kemudian doa. Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan doa begini. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birri wat taqwa. Ya. Ya Allah, inna nas'aluka, sesungguhnya kami meminta kepada Engkau fi safarina hada, dalam perjalanan jauh kami ini, albir wat taqwa. Albir itu kebaikan, wat taqwa dan ketakwaan. Masya Allah, albir bisa bermakna kebaikan, bisa bermakna pahala. Luar biasa. Jadi Bu, orang muslim itu safarnya itu ibadah. Betul gak? Ya. Safarnya saja, kita pergi jalan-jalan atau kita mau jalan-jalan, bahasanya refreshing ya Bu ya. Ya rihlah, piknik, ya kan? Itu bisa jadi apa Bu? Bisa jadi pahala. Ya bisa ibadah itu. Sekarang giliran saya yang batuk. Minum dulu ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tinggal makan beneran, ibu-ibu tidur. Enak aja dia bilang, makan juga boleh Ustazah katanya. Ya tinggal makan, ibu-ibu tidur ya. Bubar. Ya kan? Ya. Apa tadi Bu doanya? Allahumma ditambahin ya, inna nas'aluka fi safarina hadzal birri wat taqwa wa minal amali ma taradha, dan amal yang engkau ridhai ya. Allahumma hawin alaina safarina hada watwi anna bu'dahu. Ya Allah, mudahkanlah kepada kami safarku ini. Ya Bu, kadang-kadang kan orang ketika safar tuh ada aja gitu, kadang-kadang gitu kan ya.
Maka itu kita berdoa mudah-mudahan dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Apa bahasanya? Allahumma hawwin alaina safarina hada wa tuwi anna bu'dahu, dan dekatkanlah jaraknya. Jadi kita tuh berasa kayak deket gitu loh, Bu. Alhamdulillah sampai aja tiba-tiba ujuk-ujuk gitu ya. Nggak berasa gitu ya. Kenapa? Karena kita dalam keadaan bahagia. Pasti begitu kan, Bu ya? Kalau safar dalam keadaan bahagia rasanya cepet tuh perjalanan ya. Beda kalau kita bad mood bahasanya. Ada aja ya Allah. Ini perjalanan cuman berapa kilometer gitu ya. Rasanya kayak berapa ribu, puluhan ribu meter, nggak sampai-sampai. Ya kan? Maka kita berdoanya begitu. Wa tuwi anna bu'dahu. Allahumma anta sahibu fis safar, ya Allah. Engkau ya adalah teman di dalam perjalanan. Sahib. Ya, jadi kalau kita safar tetap apa, Bu? Banyakin zikir, kita ingat Allah. Wal khalifatu fil ahl, ya. Khalifah juga sama, Bu. Artinya sama kayak sahib, ya. Teman juga dalam keluarga yang ditinggalkan. Artinya dengan keluarga yang ditinggalkan kita titip sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'is safar. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari lelahnya safar, capeknya safar. Masya Allah. Ya, kadang-kadang kan ada ya, Bu, ya, orang habis safar tuh kayak merasa biasa-biasa aja deh, badan nggak sakit-sakit, sehat aja, kan begitu ya. Ada doanya ternyata, gitu ya, supaya safar itu tidak membuat kita kelelahan, kecapean, gitu ya, nggak kesakitan, gitu ya. Wa kabatil munqalab wasu'il manzar fil ahli wal mal, gitu ya. Dan pandangan orang yang tadi, Bu, yang iri, atau pandangan orang yang buruknya pandangan orang terhadap keluarga dan harta. Jalan-jalan mulu, gitu kan. Terus yang digituin, ini suka-suka aku, duit aku, gitu kan. Ternyata ada doanya, biar nggak dijulitin, bahasa kita ya kan gitu ya. Biar nggak dijulitin sama orang gitu ya, nggak dijulitin tetangga gitu kan ya. Ya Allah, Masya Allah. Ini Islam loh, Bu, kita tuh baru tahu gitu ya. Ternyata karena jarang begitu. Ada aja ya. Ibu baru ngalamin ya, kesian ya Allah. Berarti Ibu baru kenal doa ini ya. Tahu begitu dari kemarin kita bahas ya, biar diamalin. Udah mau jalan-jalan ya, Bu? Biasanya tuh begitu ya, Masya Allah. Wa idza raja. Nah, kalau pulang, Bu, pulang dari safar itu, ya kan? Nah, kita berdoanya begini, ya. Aibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun, gitu ya. Badan yang lelah, badan yang capek tetap abidun, tetap menyembah dan beribadah sama Allah, li rabbina hamidun. Ya, kepada Allah maka kita hamidun, orang yang senantiasa memujinya. Ya. Nah, ini hadisnya juga sahih kok soleh. Akhrajahu Ahmad wa Muslim. Jadi pulang pun ada doanya. Ya. Keluar safar, balik safar kita ada doanya. Yang ke berapa, Bu? 3 sekarang. Masya Allah. Ternyata begitu ya, untuk nundukin mata-mata yang julid-julid itu ternyata ada doanya gitu ya. Iya, Bu ya. Mau kemana, Bu? Gitu. Perasaan kemarin udah jalan-jalan deh. Kok ini jalan-jalan lagi gitu. Tenang, Bu, yang penting utang udah dibayar, ya kan? Ya, yang jadi masalah itu kalau Ibu punya utang sama tetangga, gitu kan, nggak bayar-bayar, jalan-jalan mulu. Itu istilahnya lagi. Itu istilahnya tuh, Bu, Ibu. Ya. Istilahnya kalau di Jawa itu ulo luru gebuk. Ngerti, Bu? Apa iku ra mudeng ya.
ular cari dipukul gitu. Apa ya itu kalau bahasa Indonesia yang enak bahasanya? Jadi ada ular nyari supaya nantangin supaya digebuk gitu loh. Dipukul gitu. Ya, nantangin orang gitu. Udah tahu punya utang sama si fulana gitu kan. Di depan rumahnya dia kita nenteng-nenteng. Ya kan? Jalan-jalan udah tahu itu status WA bisa dibaca sama si fulana. Ya kan? Jalan-jalan ya ampun gitu ya, posting makan enak di anu ya. Pulang ibu bisa digoreng sama fulana, beneran dah. Datang tuh fulana, ya Allah, yuk mana hutang? Jalan-jalan punya utang, ya kan? Punya apa? Punya uang, bayar hutang, punya uang, dibalesin begitu. Terus si fulananya nulis statusnya begitu. Iya. Bu, ini doanya bukan untuk yang begitu loh ya. Khusus bukan untuk yang punya utang, khusus untuk yang tidak punya utang. Wabil khusus dengan orang yang punya tidak bisa baca status kita. Kalau utang ya kan. Selesaiin aja lah Bu ya di dunia, jangan nunggu di akhirat, berat ya. Berat itu berat ya. Ini gimana nih, lanjut masalah safar atau masalah hutang? Ntar hutang ada babnya sendiri ya. Kemudian yang ketiga, wa ani bani Abbas kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada an yakhruja ila safarin qala. Rasulullah kalau mau pergi bersafar ya beliau mengucapkan doa ini. Allahumma anta sahibus safar. Ya Allah, engkau adalah sahibus safar. Sahib itu artinya apa Bu? Teman ya. Temennya orang yang bersafar. Ya sahib itu gini lah, teman bukan cuma sekedar teman gini loh. Ya kan? Besti ya. Jadiin bestinya tuh Allah. Ya Allah keren banget ya kan? Bestinya Allah. Wal khalifah fil ahli ya, dan juga teman orang yang ditinggalkan. Ya, kenapa sih kalau sahib untuk yang safar, kalau khalifah untuk yang ditinggalin? Karena gini Bu, yang safar ini laki-laki, safar cari, biasanya kan begitu Bu ya, safar cari ma'isyah. Orang Arab itu Bu, kalau keluar untuk cari ma'isyah, perdagangan perniagaan, mereka tuh kalau keluar safar itu berhari-hari Bu, bisnis bahasa zaman sekarang. Ya, zaman dulu safar untuk nyari ma'isyah itu bisa sampai berhari-hari. Maka disebutkan khalifah supaya kalimatnya itu untuk apa? Ya untuk menunjukkan bahwa mengganti adanya ini loh. Khalifah itu artinya kan pengganti artinya ya, sebenarnya ya. Nah, ini bahasanya menggantikan kepala keluarga yang ada di situ. Ya, tapi sebenarnya artinya gitu ya, itu lebih daripada itu kan. Allah tuh nggak menggantikan kamu, nggak menggantikan ente, nggak menggantikan siapa-siapa. Nggak ada kamu, Allah tetap memelihara keluarga kita, betul nggak Bu? Ya, tapi ini doa supaya betul-betul kita menitipkan keluarga kita yang diamanahkan Allah itu kepada kita, gitu ya. Kita berikan amanah itu kepada Allah, titipkan lagi kepada Allah. Begitu maksudnya. Paham Bu? Jadi menggunakan kalimat al-khalifah ya. Kalau sahib itu lebih kepada menyertai, disertai, dibersamai gitu ya. Di mana-mana dalam kondisi apapun disertai dan dibersamai, itu sahib. Begitu. Ya makanya kalau kita berangkat pergi gitu ya, mudah-mudahan senantiasa disertai sama Allah, deketin sama Allah. Ya dalam keadaan apapun kita bersama dengan Allah. Nah kalau Quran kita juga sering pakai kalimat itu, sahibul Quran, betul? Maksudnya biar kita itu dekat sama Quran di mana-mana, kemana-mana, dan dalam keadaan apapun kita dibersamai dengan Al-Quran. Dibersamai dan membersamai, begitu maksudnya. Paham ya Bu? Nah nanti nggak saya terjemahkan lagi kalau ketemu kalimat dua kata itu, sahib wal khalifah ya.
Allahumma inni a'udzubika minal dhibnati. Ya, al-dhibnah itu artinya apa? Al-dhibnah itu artinya bingung dalam safar. Ya. Minal dhibnati fis safar, bingung, ya. Wal kabati fil munqalib, ya depresi. Ya kan? Atau kebalik nih mananya? Dhibnah, tar dulu Bu, saya lihatin catatan kakinya. Arifaqul ladzina la kifayah lahum au a'udzubika min suhbatihim fis safar, gitu ya. A'udzubika minadh dhibnah. Oh, apa namanya dia ya Bu? Kebalik saya. Ya, merasa tertekan, kayak merasa sendirian. Nah, itu dia. Ya. Nah, yang wal ka'bati fil munqalib itu baru depresi. Ya. Allahumma tu'ilana al-ard. Ya Allah, pendekkanlah jarak bumi itu kepadaku. Wa hawin alaina as-safar. Hawin tadi apa Bu? Artinya Bu? Masih ingat gak? Ya. Dimudahkan, minta dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Semua urusan kita di dalam apa? Safar minta dimudahkan kepada kita. Itu doanya, insyaallah. Ya, ini masya Allah ya Bu ya. Wa idza arada ruju, kalau kembali lagi pulang, kalimatnya tadi. Ayyibuna ta'ibuna abiduna li rabbina hamidun. Wa idza dakhala ala ahlihi. Nah, kalau sudah masuk ke dalam rumah, kemudian ketemu sama keluarganya, yang diucapkan oleh Rasulullah apa? Taubatan tauban. Tauban, ya. Tauban itu dari kata taba. Taba itu apa Bu artinya? Taubat. Ya, tauban. Li rabbina awwaban, la yughadiru alaina huban, gitu ya. Artinya, ya, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Li rabbina itu maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala, uban, ya, la yughadiru alaina huban. Yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkan, ya, tidak akan meninggalkan kita sendirian. Begitu artinya. Masya Allah. Ya, jadi setiap pola tingkah kita itu, afalnya kita itu, ya jadi ingat terus sama Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat yang luar biasa. Kita mau pulang dari safar gitu ya, boro-boro ingat berdoa, udahlah, gitu, ya kan? Ya, leyeh atas kasih, ya, ngilangin capek, ya kan? Padahal itu sebenarnya kalau kita ucapkan itu tidak menambah lelahnya kita juga sebenarnya, betul nggak Bu ya? Ngomong juga kok kita sebenarnya ya, sampai rumah itu rapat lagi, ya kan? Ya ngomong juga sebenarnya gitu, tapi kita tuh masya Allah karena nggak terbiasa itu Ibu ya. Makanya sekarang jadi alhamdulillah kita jadi ketemu ya bahas ini, mudah-mudahan nanti ditambah lagi kebaikan kita. Yang keempat, wa an Abdullah bin Sirjis kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja fi safar qala. Yang keempat nih doanya, Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'is safar wa ka'batil munqalib wal huri ba'dal qur. Ya, ini doanya sama kayak tadi. Ibu ya, kalimat-kalimatnya sama seperti tadi. Ya, al-qur al-hur ba'dal qur itu artinya apa? Artinya adalah a'udzu minal fasadi ba'da shalah. Artinya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kerusakan setelah kebaikan. Wa da'watul madlum, ya, dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ya dari apa Bu? Tuduhan orang-orang yang zalim. Wa su'il manzar fil mali wal ahli, dan buruknya orang yang melihat harta kita dan juga keluarga kita, ya, termasuk bukan hanya tetangga yang julid, tapi apa Bu, orang yang hendak merampok, orang yang hendak mencuri, begitu kan ya? Jangankan pergi jauh Ustazah, kita ke Tanah Abang aja, ya kan? Kadang-kadang ya ada aja gitu orang laporan tadi habis dari Tanah Abang nih diserobek, terus kemudian hilang tuh dompet, hilang itu apa Bu, macem-macem, ya ada pernah begitu Bu. Dihipnotis lah dan macam-macam. Maka kita minta itu, ya Allahumma inni a'udzubika min su'il maghdari fil ahli wal mal. Itu disingkat lagi itu sama Bu Isti. Ya, Masya Allah. Kemudian yang keberapa Bu? 5. Ya,
Wa ani bin Umar kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ghaza aw safara fa adrakahu lail qala. Ya, Rasulullah ketika beliau pergi berperang atau pergi safar kok dalam keadaan malam atau ketemu malam, ya ini doanya ketika malam. Ya Bu ya, apa doanya? Ya ardi rabbi, wahai buminya Tuhanku, wa rabbikallah, dan Tuhanmu juga Allah. A'udzu billahi min syarri syirki wa syarri ma fik. Ya, a'udzu billahi min syarrika. Nah itu. Ya, aku berlindung kepada Allah dari keburukanmu. Keburukan malam itu maksudnya. Ya wa syarri ma fika, dan keburukan apa-apa yang ada di dalam waktu malam. Paham Bu? Wa syarri ma khalaqa, dan keburukan dari apa-apa khalaqa yang terjadi, yang ada. Ya, khalaqa itu yang diciptakan, ya kan? Fika, di dalam malam tersebut. Wa syarri ma dabba alaika, dan dari ya keburukan dan dari apa Bu, keburukan apa yang lewat. Dabba itu merambat Bu, lewat di dalam apa namanya malamnya. Jadi kalau yang ngerep lewat dab itu Bu, merambat, merayap di atas bumi malam-malam. Apa aja biasanya? Ya macam-macam Bu ya. Manusia juga termasuk yang dabba, minat dabba, ya. Termasuk yang ada pokoknya yang dia masih gentayangan aja lah di malam hari itu. Gentayangan. Udah tuh kepikirannya kemana-mana, ya kan? Pokoknya malam itu, ya orang pada tidur dia kelayaban gitu. Biasanya munculnya malah pas malam-malam yang nggak bisa dilihat oleh mata. Nah, kita berlindung itu pada Allah Subhanahu Wa Taala dari itu. Ya, A'udzu billahi min syarri kulli asadin wa aswad. Ya, dan aku berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari buruknya segala sesuatu yang gitu ya, hitam-hitam. Ya kan, apa-apa yang dari yang nggak bisa dilihat karena gelap tadi, ya Bu ya. Termasuk mungkin juga apa, ilmu hitam, wahaya apa namanya, ular, wa aqrab, kalajengking, wa min syarri sakinil balad. Asad itu tadi apa Bu? Ini macan ya, harimau dan sesuatu yang hitam, ya kan? Harimau. Aswad, asad itu harimau, aswad itu apa namanya, hitam ya. Hayah itu ular, aqrab itu kalajengking. Wa min syarri sakinil balad, dan dari keburukan penduduk negeri, ya kan? Wa min syarri walidin ma walad, dan dari keburukan anak-anak ya, dan juga orang tua. Masyaallah. Itu doanya Rasulullah SAW. Ya, kalau pas malam hari. Ya. Kemudian masih ada nggak waktunya? Masih ya? Sejam lagi kata dia. Sejam lagi kata dia. Ya Allah. 5 menit lagi. Ya. 5 menit lagi, nanti kalau ada yang mau nanya, ya kan? Nanti kita terusin, tenang aja Bu, kan kita nggak kemana-mana ya. Nggak kemana-mana, mudah-mudahan umurnya panjang, kesempatannya ada, rezekinya ada, kita bisa ketemu lagi. Ya. Yang keenam, An Khawlah binti Hakim As-Salamiyah As-Sulaimiyah Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qol. Ya, ini dari Khawlah Bu. Ini perempuan ini yang ceritain hadis ini. Ya, Rasulullah beliau berkata, "Man nazala manzilan," barang siapa yang sampai di tempat tinggalnya, "tsumma qala a'udzu bikalimatillahi tammati kullaha min syarri ma khalaq lam yadurru syai'un hatta yartahilla min manzilihi dzalik." Ya, kalau kita turun sampai di rumah kita dengan bahasa kita berdoa, "A'udzu bikalimatillahi tammat." Ya itu dulu. Ya, a'udzu bikalimatillahi tammat, ya kulluha min syarri ma khalaq, ya kan? Aku berlindung kepada Allah, ya, aku berlindung bikalimatillah, dengan kalimat-kalimat Allah, ya, at-tammat yang sempurna, kulluha semuanya, min syarri ma khalaq,
dari segala sesuatu keburukan yang dia ciptakan, ya, ma khalaq yang diciptakan. Maka lam yadurruhu syai'un. Orang yang seperti itu kalau kita pulang ke rumah baca doa itu, ya kan, maka tidak akan madorot, tidak akan terkena bahaya dari sesuatu apapun. Lam yadurruhu syai'un. Sesuatu tidak bisa membuat dia celaka. Nah, itu maksudnya. Ya, hatta yartahila min manzilihi dzalik, sampai dia pindah atau keluar dari tempatnya lagi. Masya Allah. Ibu-ibu kalau masuk rumah baca apa? Baik. Masuk baik. Minimal daya assalamualaikum gitu ya. Assalamualaikum. Kemudian apa, Bu? Baca, Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim atau bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baca ini, ya kan? A'udzu bikalimatillahi tammati kullaha min syarri ma khalaq. Itu insyaallah tidak akan madarat apapun yang ada di dalam rumah tersebut. Begitu ya, Bu? Sudah sampai sini ada 6 hadis tentang doa baik kita ketika pergi maupun ketika sudah kembali. Yang mudah-mudahan kita salah satu di antaranya sudah sering kita amalkan, ya. Kalau lupa-lupa kita inget tuh bahasa Indonesianya tadi ya, berarti ya. Ingat kan, Bu, ya, kalau bahasa Indonesianya ya. Ya udah pakai bahasa Indonesianya aja. Ya, kalau bahasa Indonesianya juga masih lupa, ya Allah aku berdoa seperti yang diajarkan oleh Bu Isti. Ya, ini barokahnya barokahnya taklim tuh begini. Kan kalau yang nggak ikutan nggak denger kan begitu ya. Ya Allah, pengen aku berdoa satu-satu tapi apa daya aku nggak hafal ya Allah gitu. Mau baca juga belepotan gitu ya misalnya gitu ya. Nanti catatannya di bawah. Tapi ibu-ibu ya jangan putus asa sampai di situ. Masa iya nggak bisa terus ya? Belajar insyaallah gitu ya. Nanti pakai kepean juga nggak apa-apa kan? Ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu mir rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.